Pengaruh otomatisasi atas struktur biaya produksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia. Pada perusahaan manufaktur, bisa menekankan biaya produksi hingga 30% melalui proses otomatisasi ini. Penerapan teknologi informasi dan mesin dalam manajemen logistik pabrik akan mendongkrak produktivitas industri manufaktur. Penggunaan robot dan komputer akan mempercepat proses produksi di pabrik, yaitu dengan memangkas waktu yang diperlukan dalam memilah komponen dan bahan baku sekaligus mengurangi potensi kekeliruan. Otomatisasi juga membuka peluang perluasan pabrik secara vertikal. Selain itu, ada juga pembangunan gudang secara vertikal, yaitu menyediakan ruang lebih besar bagi aktivitas produksi atau mengurangi modal yang harus dikeluarkan untuk mengadakan lahan. Selanjutnya adalah penyusunan laporan biaya produksi per departemen untuk perusahaan manufaktur. Secara umum, laporan biaya produksi adalah suatu laporan yang berbentuk dokumen dan berguna untuk mencatat proses biaya dalam perusahaan manufaktur. Karena di dalam perusahaan manufaktur, sebelum menyusun laporan laba rugi, masih ada laporan internal yang harus disusun terlebih dahulu, seperti halnya yaitu laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi ini menentukan berapa nilai barang yang sudah selesai diproduksi pada akhir periode. Selain itu, laporan biaya ini memiliki sistem pesanan biaya atas suatu pekerjaan, sehingga laporan tersebut diberikan secara terpisah kepada setiap departemen tersebut. Dengan cara mengetahui jumlah unit produksi yang masuk dan keluar dari setiap biaya proses departemen selama periode tersebut, seperti keluar dan masuknya. Contohnya, biaya produksi tertinggi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk selanjutnya ada perhitungan biaya per departemen. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen, dan setiap departemen melakukan suatu operasi tertentu untuk menyelesaikan suatu produk, sehingga nantinya ada transfer pembebanan proses produksi ke beberapa unit departemen hingga proses produksi selesai. Ada juga kriteria utama untuk menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses, yaitu identifikasi atas suatu unit bisnis yang memproduksi hanya satu jenis produk setiap kalinya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses membutuhkan pencatatan yang lebih sedikit, dan pencatatan yang lebih sedikit berarti lebih murah untuk dioperasikan, sehingga sistem ini lebih unggul daripada sistem sebelumnya, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi, perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan saat produk dihasilkan dalam kondisi kontinu atau metode produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lain bersifat homogen, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu laporan biaya produksi. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, semua biaya yang dapat dibebankan ke departemen diikhtiasarkan dalam laporan biaya produksi departemen. Laporan biaya produksi adalah kertas kerja yang menampilkan jumlah biaya yang diakumulasikan dan dibebankan ke produksi selama 1 bulan. Laporan tersebut juga merupakan sumber informasi untuk menyiapkan ikhtisar ayat jurnal guna mencatat biaya per unit yang ditransfer dari satu departemen produksi ke departemen produksi lainnya dan pada akhirnya ke persediaan barang jadi. Laporan biaya produksi untuk suatu departemen dapat memiliki banyak bentuk atau format, tetapi sebaiknya laporan tersebut menunjukkan yang pertama, total biaya dan biaya per unit dari pekerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain. 2. Total biaya dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan pada departemen tersebut. Ketiga, biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Dan yang terakhir, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Bagian dari laporan tersebut biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian menunjukkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, dan bagian berikutnya menunjukkan disposisi dari biaya tersebut. Total biaya yang dilaporkan di bagian pertama harus sama dengan total biaya yang dilaporkan di bagian kedua. Laporan biaya produksi juga dapat memasukkan skedul kuantitas yang menunjukkan total jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu departemen dan disposisi dari unit-unit tersebut. Informasi dalam skedul kuantitas digunakan untuk menunjukkan jumlah unit produksi ekuivalen untuk setiap elemen biayanya.
yang kemudian digunakan untuk menentukan biaya per unit departemental. Dalam proses produksi, kadangkala terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Dalam hal ini, ada dua metode yang dapat digunakan untuk penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan barang dalam proses awal, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average method, dan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO method. Apabila unit produksi di persediaan akhir dari barang dalam proses tidak selesai, maka jumlah unit ekuivalen dan bukannya unit fisik yang harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Suatu unit ekuivalen adalah jumlah dari suatu sumber daya, seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead pabrik yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Misalnya, jika 3 unit produk di persediaan akhir masing-masing memiliki sepertiga bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut, maka jumlah total bahan baku yang digunakan oleh 3 unit tersebut akan sama dengan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk, atau 3 unit fisik dikalikan sepertiga selesai sama dengan 1 unit ekuivalen untuk bahan baku. Oleh karena itu, unit-unit ini merupakan unit hipotesis dan bukannya unit fisik, maka disebut sebagai unit ekuivalen. Dapat dilihat pada gambar, menurut weighted average method, unit ekuivalen dihitung dengan rumus yang pertama biaya bahan baku, yaitu dengan menjumlahkan unit produk selesai dengan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian, yang mana hasilnya adalah biaya bahan baku pada barang dalam proses akhir. Dan untuk biaya tenaga kerja, yaitu dengan menjumlahkan unit produk selesai dengan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian, dan hasilnya adalah biaya tenaga kerja pada barang dalam proses akhir. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, yaitu dengan menjumlahkan unit produk selesai ditambah dengan unit barang dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaian, yang mana hasilnya adalah biaya overhead pabrik pada barang dalam proses akhir. Sedangkan menurut FIFO method, unit ekuivalen dihitung dengan rumus yang pertama menghitung biaya bahan baku, yaitu dengan menjumlahkan unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurangi tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses awal, dengan unit produk selesai dikurangi unit barang dalam proses awal dan ditambah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian, yang mana hasilnya adalah biaya bahan baku pada barang dalam proses akhir. Begitupun untuk menghitung biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yaitu menggunakan rumus yang sama, sehingga menghasilkan biaya tenaga kerja pada barang dalam proses akhir dan biaya overhead pabrik pada barang dalam proses akhir. Untuk memperkuat pemahaman materi mengenai laporan biaya produksi, langsung saja kita membahas contoh kasus atau soal. Berikut ini ada data produksi dan biaya produksi PT Alfian yang merupakan perusahaan yang memproduksi biskuit kaleng pada triwulan 2 tahun 2015. Ada tertera 2 jenis biaya produksinya. Yang pertama, biaya produksi yang melekat pada produk dalam proses awal. Ada biaya bahan baku sebesar 1 juta, biaya tenaga kerja sebesar 500.000, biaya overhead pabrik sebesar 600.000. Yang kedua, ada biaya produksi yang dikeluarkan pada periode sekarang. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 10 juta, yang kedua biaya tenaga kerja sebesar 6 juta, dan yang ketiga biaya overhead pabrik sebesar 4 juta. Kemudian ada data produksi yang sudah tertera di dalam tabel. Penyelesaian pertama, kita menggunakan metode rata-rata. Untuk menyusun laporan biaya produksi, kita membutuhkan data produksi, data biaya produksi, dan perhitungan HPP. Langsung saja yang pertama ada data produksi. Dalam data produksi ada data input produk dan output produk. Untuk inputnya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama produk dalam proses awal yang sudah diketahui sebesar 100 dan produk masuk prosesnya sebesar 1000. Sehingga total input barang ada 1100. Untuk produk outputnya yaitu produk selesai sebesar 900 dan produk dalam proses akhir sebesar 200. Sehingga total outputnya juga sama-sama 1100. Selanjutnya data biaya produksi. Dalam metode rata-rata, untuk biaya yang melekat di PDP awal itu ditotal dengan biaya periode sekarang. Di situ bahan baku awal 1 juta ditambah biaya periode sekarang 10 juta. Di total jumlahnya ada 11 juta. Untuk biaya tenaga kerja 500.000 ditambah 6 juta, totalnya 6.500.000. BOP 600.000 ditambah 4 juta, totalnya 4.600.000. Kemudian menghitung unit ekuivalen untuk metode rata-rata itu menggunakan rumus, yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian.
Jadi untuk biaya bahan baku produk selesainya sebesar 900 ditambah dengan produk dalam proses akhir sebesar 200 dikali dengan tingkat penyelesaian dari bahan baku sebesar 100%. Dihitung hasilnya 1100. Untuk biaya tenaga kerja dan POP perhitungannya sama seperti bahan baku tetapi dikali 60% karena tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja dan POP 60%. Dihitung totalnya ada Rp1.020. Kemudian biaya per unitnya. Biaya bahan baku sebesar 11 juta dibagi 1.100, hasilnya 10.000. Untuk biaya tenaga kerja 6.500.000 dibagi 1.020, hasilnya Rp6.373. Untuk biaya overhead pabrik 4.600.000 dibagi 1.020, hasilnya Rp4.510. Sehingga biaya per unit hasilnya Rp20.882. Selanjutnya perhitungan HPP. Ada dua macam output. Yang pertama, produk selesai sebesar 900 dikali dengan biaya per unit sebesar Rp20.882. Hasilnya Rp18.794.118. Kemudian yang kedua ada produk dalam proses akhir. Kita hitung dulu. Yang pertama biaya bahan baku PDP akhir sebesar 200 dikali dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dikali biaya per unit untuk bahan baku sebesar 10.000, hasilnya 2 juta. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja PDP akhir sebesar 200 dikali dengan tingkat penyelesaian sebesar 60% dikali biaya per unit untuk tenaga kerja sebesar Rp6.373, hasilnya Rp764.706. Untuk BOP PDP akhir sebesar 200 dikali tingkat penyelesaian sebesar 60% dikali biaya per unit untuk BOP sebesar Rp4.510, hasilnya Rp541.176. Bahan baku, tenaga kerja, dan BOP ditotal sehingga diketahui produk dalam proses akhir sebesar Rp3.305.882. Sehingga HPP dalam PT Alfian yaitu jumlah produk selesai sebesar 18.794.118 ditambah dengan produk dalam proses akhir sebesar Rp3.305.882 sehingga hasilnya Rp22.100.000. Untuk laporan biaya produksinya seperti yang tertera dalam layar yang memuat data produksi. Untuk laporan biaya produksinya seperti yang tertera dalam layar, yang pertama memuat data produksi, yang kedua ada data biaya produksi, dan yang terakhir perhitungan HPP.